Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvito Farhan Maulana. Di sini saya akan mempresentasikan rekayasa nilai di dalam proyek Southwest Regional Water Supply. Latar belakang dilakukannya VE. Jadi adanya permintaan akan pasokan air dan untuk melayani kebutuhan air di masa mendatang di wilayah Baradaya, dimungkinkan adanya upaya guna memenuhi kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan tersebut bisa dengan memanfaatkan sumber daya air. Pembangunan air tersebut juga dimaksudkan untuk membawa dan mengalirkan air ke daerah layanan. Selain itu, adanya bangunan air harus tetap bisa melindungi fasilitas dan lingkungan di daerah tersebut. Dari desain yang telah ada, maka dilaksanakan studi VE guna mendapatkan biaya dan mutu yang optimal. Tujuan proyek, tujuannya adalah meninjau ketersediaan air, termasuk model pengelakan atau pengalihan, mereview tingkat nilai desain dari BHI dan BOR, termasuk konfigurasi komponen yang lebih baik dan studi rekomendasi dan atau penyelidikan lebih lanjut. Ruang lingkup di dalam kasus ini meliputi tantangan, potensi, dan masalah teknis, mengidentifikasi dampak kekeringan, meminimalkan biaya energi dan jejak karbon, meninjau dampak lingkungan, serta menunjukkan sinergi. Deskripsi proyek. Kota Deming, Hidalgo, dan Gila Basin Irrigation Commission telah mengusulkan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air yang tersedia pada Sungai Gila. Dalam pertemuan pada Desember 2013, komisi ini menyetujui rekomendasi para staf untuk mengoptimalkan proposal secara efisien. Komponen penyimpanan dalam proposal ini telah dikombinasikan dengan dua proposal lain dari Hidalgo dan Kota Deming untuk membuat suatu pengalihan yang terintegrasi dan usulan proposal penyimpanan yang dinamakan Southwest Regional Water Supply, atau bisa disingkat SWR-LWS. Kombinasi dari proposal ini akan mengalihkan air AWSA dari Sungai Gila disimpan dalam upstream storage di Jurang Lembah Gila. Selama arus rendah, air dikeluarkan untuk kebutuhan lingkungan dan air dipompa ke atas untuk dibagikan kepada masyarakat di daerah aliran sungai members. Fase evaluasi. Fase pertama, ISC mengontrak Bohana Houston atau disingkat BHI untuk mengidentifikasi lokasi. ISC juga mengontrak RJH Konsultan untuk melakukan tinjauan teknis. Ulasan RJH menunjukkan BHI telah menerapkan tingkat penyelidikan, pengumpulan data, dan analisis yang tepat untuk tingkat 10%. Meskipun ada beberapa masalah utama seperti hasil air, lokasi geologis penyimpanan, dan sedimentasi yang tidak ditangani secara memadai di draft akhir per 12 September 2014 dan berpotensi menciptakan tantangan teknis yang signifikan. Setelah itu, di fase kedua, ISC mengontrak Bohana Houston lagi untuk melakukan evaluasi teknik tahap 2 dari proposal SWR-WS, masih pada tingkat penilaian 10%. Tim VE memilih alternatif BHI yang kedua sebagai kasus dasar pengukuran yang digunakan dalam proposal value engineering mereka. Di sini dilihat alternatif 2. Contohnya adalah pengalihan dengan maksimum debit 350 kubik kaki per detik. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu 200 CVS, lokasinya dari Sungai Gila dengan metode Coanda Screen. Yang bagian kedua 150 CFS, lokasi dari Sungai Gila juga, tapi metodenya menggunakan infiltration galleries. Selanjutnya bagian penyimpanan, yaitu menggunakan 4 ngarai, Spar, Wind, Pop, Skymore, dengan kapasitas maksimum 65,417 AF. Estimasi biaya dari alternatif tersebut. Di sini dilihat di bagian construction dengan diversifikasinya. Pada bagian penyimpanan, jalur pipa. Ini bagian non konstruksinya seperti desain. Dengan total biayanya 640 juta US dollar. Anggota ini terdiri dari 8 spesialisasi. Yang pertama ada spesialisasi teknis konstruktabilitas dan biaya, terowongan, izin lingkungan, geomorfologi dan transport sedimen, teknis dam reservoir geoteknik, hidrolik dan alat angkut,
hidrologi dan pemodelan air, serta fasilitas FE. Metode studi yang digunakan yaitu tahap informasi. Tahap pertama, setiap anggota tim diberi laporan dan informasi perkiraan biaya proyek. Fungsi analisis, tim VE mempersiapkan phase diagram. Tahap kreatif, dilakukan sesi brainstorming untuk menghasilkan metode alternatif. Tahap analisis, membahas dan mencatat keuntungan relatif dari konsep asli dibandingkan keuntungan dari alternatif. Tahap pengembangan, menyiapkan rekomendasi tambahan yang diperkirakan dapat menambah nilai proyek. Yang terakhir, presentasi dan laporan. Setelah review board telah memutuskan untuk pada proposal dan rekomendasi tambahan, laporan akhir akan disiapkan. Di sini berisi tabel-tabel ide-ide dari fase kreatif ya, fase yang menghasilkan ide-ide dari metode brainstorming. Ini phase diagram dalam proyek tersebut. Hasil studi dari value engineering adalah dari tahap analisis fungsi diperoleh 13 proposal yang harus direview oleh tim VE untuk mengkaji konsep awal dan menghasilkan konsep alternatif. Ambil contoh di dalam proposal 01/009. Gagasannya yaitu menggunakan pipa baja untuk mengangkut air yang dialirkan dari pintu intake Koanda pada struktur pengalihan PHI melalui penimbunan dan peninggian di sepanjang Sungai Gila untuk dialirkan ke Waduk Spa. Konsep awalnya adalah panjang terowongan yang diperlukan lebih pendek sekitar 18.000 kaki. Terowongan lurus meminimalkan masalah erosi sedimen, tidak melibatkan atau memerlukan akses konstruksi sepanjang lembah Sungai Gila, perizinan yang lebih mudah di area lahan hutan nasional. Konsep alternatifnya adalah biaya konstruksi lebih rendah dari terowongan, berkurang sekitar 8%, memungkinkan kemudahan akses pemeliharaan dan perbaikan melalui pipa. Resiko dari penerapan konsep alternatif adalah 1. Instalasi pipa di lereng menurun dengan kemiringan seragam mungkin tidak praktis. Instalasi pipa di wilayah tebing curam mungkin memerlukan dukungan bracket yang ditinggikan. Perataan elevasi sepanjang area Sungai Gila akan sulit diizinkan. Tingkat kerusakan yang lebih tinggi dari gerusan dan erosi Sungai Gila. Tingkat gangguan lingkungan yang lebih tinggi dan masalah perizinan. Di analisa life cycle cost, perkiraan penghematannya adalah 5,2 juta dolar. Tapi keputusan dari tim VE, gagasan ini ditolak. Kesimpulan. Selain melakukan value engineering pada 13 proposal utama, tim value engineering juga menghasilkan 17 proposal rekomendasi. Berisi gagasan yang menurut tim akan menambah nilai pada proyek. Bagian ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu ketersediaan air AWSA, rekomendasi untuk nilai tambah, rekomendasi untuk ISC agar melakukan studi lebih lanjut, dan catatan untuk konsultan perencana. Dari 17 proposal rekomendasi tambahan yang diusulkan, 13 diantaranya diterima, 1 ditolak, dan 3 ditunda. Keputusannya, estimasi biaya pada saat awal pelaksanaan studi VE adalah 641.356.000 US dollar, termasuk desain kontingensi. Setelah dilakukan value engineering, estimasi penghematan yang dilakukan VE adalah sekitar 106.514.430 dolar dengan tambahan tabungan 15.260.000 US dollar. Sekian dan terima kasih.